sahabat-sahabatku semua, selamat datang di Sehat Sampai Tua bersama saya, Kandi Budiman. Beberapa hari yang lalu ada seorang bapak yang berusia sekitar 60 tahunan. Dia bertanya, Pak Gandhi, mengapa ya tubuh ini rasanya saat-saat ini lebih cepat letih, cepat capek? Padahal dulu saya bisa bekerja seharian full, bahkan sampai overnight. Saya kembali jam 10 malam, tetapi masih tetap kuat. Dan saya menjawabnya, menurut saya masalahnya bukan karena usia bertambah tua, tetapi masalahnya adalah suatu kebiasaan yang telah bertahun-tahun kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Nah, hari ini saya akan membahas ada 5 kesalahan yang paling sering saya lihat di sekitar saya. Kesalahan yang pertama adalah seseorang sama sekali tidak melatih ototnya. Banyak orang berpikir bahwa yang paling penting adalah mereka sudah jalan pagi setiap hari. Saya sama sekali tidak mengatakan bahwa jalan pagi itu kurang baik. Jalan pagi amat sangat baik dan berguna. Tetapi pada saat kita berbicara bagaimana supaya kita tidak cepat capek, tentu hal ini berhubungan dengan otot. Dan otot ternyata perlu dilatih. Saya pernah menjelaskan pada video-video sebelumnya bahwa pada saat usia 35 tahun, kita ini akan mengalami satu perubahan, yaitu proses penuaan. Dan salah satunya yang sangat penting saya garis bawahi adalah tentang massa otot yang terus akan berkurang setiap tahunnya sekitar 1-2%. Dan hal ini adalah merupakan hasil riset dari Harvard Medical School. Sehingga pada saat kita sama sekali tidak melatih otot, atau dulu melatih dan sekarang sudah tidak melatihnya lagi, tentu hal ini membawa akibat kepada kondisi tubuh kita dan tubuh Anda semuanya. Otot dilatih bukan hanya supaya kita kuat, tetapi otot itu sangat membantu untuk kita berdiri, berjalan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Seringkali kan, pada saat waktu kita masih anak-anak, seringkali kita jatuh ya. Dan waktu kita sudah mulai dewasa, kita nggak pernah jatuh lagi. Tetapi pada saat sudah usia lansia, maka seringkali kita dengar kan bahwa banyak orang yang jatuh. Mengapa? Karena keseimbangan tubuhnya itu sudah mulai terganggu. Kenapa terganggu? Karena massa otot ini yang terus berkurang mengalami berbagai macam pelemahan. Kesalahan kedua adalah karena kita berhenti bergerak setelah kita usia pensiun. Banyak orang yang memiliki aktivitas yang sangat banyak, waktu mereka bekerja kantoran, setiap hari jadwal penuh untuk kunjungan-kunjungan, untuk meeting, dan ada tanggung jawab yang besar sehingga kita terus aktif berpikir, tetapi begitu pensiun tiba, maka kesibukan-kesibukan tersebut langsung stop, berhenti secara drastis. Orang pada saat sudah pensiun lebih banyak duduk, lebih banyak menonton televisi, atau duduk dengan menonton berbagai macam video, podcast melalui handphone, lebih sedikit berjalan. Tubuh manusia ini dirancang untuk aktif, untuk bergerak. Sehingga ketika kita berhenti bergerak, maka tubuh mulai kehilangan kekuatannya secara perlahan. Oleh karena itu, maka saya sendiri selalu berusaha untuk tetap aktif setiap harinya. Kesalahan ketiga adalah kekurangan protein. Untuk menjaga otot tentu membutuhkan bahan baku, dan bahan baku yang paling banyak digunakan salah satunya adalah protein. Banyak orang dengan bertambahnya usia, tetapi pola makannya tidak mendukung untuk pemeliharaan ototnya. Karena itu saya sendiri sangat memperhatikan asupan protein saya setiap harinya. Kabar baiknya, Anda tidak memerlukan makanan-makanan yang mahal. Pada video berikutnya,
saya akan menunjukkan bagaimana saya memenuhi kebutuhan protein saya setiap harinya di usia saya yang hampir 67 tahun ini. Oleh karena itu, tunggu ya, dan ikutin terus channel Sehat Sampai Tua. Kesalahan keempat adalah kurang tidur. Bagi Anda yang belum menyadarinya, saya berikan informasi bahwa saat kita tidur, tubuh ini melakukan banyak sekali proses pemulihan sel-sel, memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, memulihkan tenaga, serta mendukung kesehatan secara keseluruhan. Hanya sayangnya, banyak sekali orang menganggap tidur sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal kualitas tidur yang buruk dalam jangka panjang, saya memastikan dapat mempengaruhi kesehatan dan juga energi kita. Kesalahan yang kelima adalah banyak orang seringkali menunggu sampai sakit barulah memulai suatu kegiatan atau barulah memulai olahraga. Pada saat saya bertemu dengan banyak teman-teman pada saat reuni atau ngobrol-ngobrol dengan berbagai macam community waktu ngopi-ngopi, saya seringkali mendapati bahwa banyak orang yang mengabaikan olahraga. Hal ini baik pria maupun wanita ya sama aja. Pada saat saya berbicara tentang olahraga, bahwa kebanyakan mereka selalu dengan cepat tanggap menjawab, "Gua tidak ada waktu, gua sangat-sangat sibuk." Nah, tetapi pada saat jatuh sakit, apalagi hospitalized, sudah di rumah sakit terkapar, pada saat itu dokter menasihatkan, "Bu atau Pak, nanti begitu sudah pulang dari rumah sakit, segera olahraga rutin ya, setiap hari 30 menit atau setiap hari 1 jam." Dan apa? Si sakit menjawabnya? Si sakit selalu menjawabnya, "Iya dok, baiklah dok." Nah, hal seperti inilah yang seharusnya tidak perlu kita harus menunggu sakit baru kita action untuk melakukan olahraga. Percayalah dengan saya pelakunya. Saya tidak berbicara teori-teori, saya melakukannya, sehingga Anda bisa melihat bukan hanya saya sehat, tetapi saya sangat bugar, fit. Mengapa? Karena setiap hari saya selalu melakukan angkat beban, tidak harus di gym, di rumah pun saya bisa melakukannya. Pada video yang rilis sebelum ini, yaitu pada hari Rabu, saya membagikan ada 3 hal sederhana yang kalau Anda semuanya lakukan, maka hal itu akan dapat menjaga massa otot Anda dan juga menjaga kekuatan otot Anda. Dan tidak harus pergi ke gym, semua bisa dilakukan di rumah dengan cara yang sederhana. Bahkan bagi orang yang tidak pernah berlatih sekalipun, itu bisa melatih dirinya di rumah tanpa bahaya dan tanpa risiko cedera. Karena hal-hal yang sederhana sekali. Cari dan tonton video yang ini. Tentunya selain kita berolahraga, kita juga harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, sahabat-sahabatku semua, sebagai penutup, menjadi tua adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tetapi tubuh kita menjadi lemah seringkali sebagai akibat dari pilihan kita hidup, pola makan, pola hidup yang kita jalani setiap harinya. Marilah kita melatih otot kita, marilah kita menjaga pola makan dan juga menjaga waktu tidur kita. Karena tujuan saya bukan sekedar hidup lebih lama. Tujuan saya adalah tetap sehat, mandiri, dan mampu memberi makna sampai tua. Jika video ini memberi manfaat, silahkan klik like dan juga tentu bagikan kepada keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, dan juga di grup-grup WA agar saya sehat, Anda yang nonton juga sehat, dan teman-teman Anda semuanya juga ikut sehat. Karena channel ini memberikan fakta, bukan teori, tetapi apa yang Gandhi Budiman lakukan, saya beritahukan kepada Anda semuanya. Nah, saya mengajak di kolom komen atau komentar,
Silahkan tulis dari 5 hal kebiasaan yang saya bagikan ini, hal mana yang Anda sudah sangat baik? Apakah 1-5 semuanya? Atau hal mana yang Anda kurang? Silahkan tulis di situ. Dan juga silahkan bebas saja tulis pertanyaan apapun juga berhubungan dengan kesehatan. Saya sendiri yang akan menjawabnya. Saya sangat senang membaca dan belajar dari pengalaman Anda semuanya. Karena bisa aja pengalaman kita berbeda, tetapi itulah maknanya kita makin usia tetap harus banyak belajar. Saya Gandhi Budiman, seorang Certified Leadership Coach, trainer yang biasa saya lebih banyak pengajar pada bidang pre-retirement preparation. Saya sudah banyak sekali memberikan workshop ini di perusahaan-perusahaan yang skalanya agak besar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan kita harus selalu sehat sampai tua.